Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Musa bin Ismail, qala hadatsana Abu Awanah, qala hadatsana Musa bin Abi Aisyah, qala hadatsana Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qoulihi ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju min at-tanzili shiddatan wa kana mimma yuharriku syafataihi. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fa ana uharrikuhuma laka kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma. Wa qala Sa'idun ana uharrikuhuma kama ra'aitu Ibn Abbasin yuharrikuhuma faharraka syafataihi fa anzalallahu ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah qala jam'ahu laka sadruk wa taqra'ahu fa idza qara'nahu fattami' qur'anah qala fastami' lahu wa ansit thumma inna 'alaina bayanah thumma inna 'alaina an taqra'ah fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika idza atahu Jibril istama'a fa idzan talaqa Jibril qara'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama qara'ah. Nah, bacanya terus. Summa qala rahimahullahu taala haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus an az-Zuhri wa haddatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus qala akhbarana Yunus wa Ma'mar an az-Zuhri nahwa qala akhbarani Ubaidullah ibn Abdullah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana fayudarisuhu al-Qur'ana fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala al-mab'uuth rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini hadits yang kelima dari Badal Wahyi. Kata beliau haddatsana Musa ibn Ismail wa huwa Abu Salama Tabudaki al-Minqari. Nah, beliau dari huffaz penduduk Mesir. Dari Basrah cuman. Kata beliau rahimahullah haddatsana Abu Awana wa huwa Waddah ibn Abdullah al-Yashkuri. Nah, beliau thiqah, hanya saja riwayatnya dari kitabnya itu lebih kuat lagi. Sebab beliau mutqin di dalam riwayat kitab. Qala haddatsana Musa ibnu Abi Aisyah. Tidak diketahui nama ayahnya, hanya disebut Ibn Abi Aisyah. Qala haddatsana Sa'id ibnu Jubair. Ini salah seorang dari murid senior Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, imam min a'immat at-tabi'in. An Ibnu Abbasin wa huwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Fi qoulihi ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, jelaskan tentang ayat ini, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu menggerakkan lisanmu untuk bersegera dengannya. Qala, berkata Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju min at-tanzil shiddatan wa kana mimma yuharriku syafataihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju. Kalimat mu'alaja itu wazan mufa'ala, ya, menunjukkan ada makna upaya tambahan. Maksudnya dia melakukan upaya pengulangan yang sangat susah, yang sangat berat. Dan ini sisi pendalilan Al-Bukhari membawakan hadits ini di Badal Wahyi. Jadi ketika turun tanzil kepada beliau yu'aliju
syiddah. Wa kana mimma yuharriku syafataihi. Ya. Dan beratnya hal tersebut karena beliau menggerakkan kedua bibirnya. Iya. Di dalam menerima tanzil tersebut, mengulanginya. Itu wakana mimma, wakana maksudnya wakana al-ilaj mimma, yaitu dia nasyian sadiran mimma yuharriku syafataihi. Faqala Ibnu Abbas, maka berkata Ibnu Abbas, fa ana uharrikuhuma, kata Ibnu Abbas, dan saya menggerakkan keduanya. Di sebagian nuskha ada tambahannya, fa ana uharrikuhuma lakum, saya menggerakkan hal tersebut untuk kalian. Untuk kalian maksudnya dari murid-murid Ibnu Abbas yang hadir. Di sebagian nuskha lagi, fa ana uharrikuhuma laka, yang laka kepada Sa'id bin Jubair. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerakkannya. Dimaklumi bahwa kisah ini adalah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dan juga dimaklumi bahwa Ibnu Abbas itu tidak menghadiri kisah ini karena beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah. Jadi begitu hijrah, beliau masih kecil, tidak menghadiri kisah ini. Jadi ada kemungkinan Ibnu Abbas menerima hal tersebut dari Nabi, atau beliau mengambilnya dari sahabat yang lain. Hanya saja Ibnu Hajar menyebutkan bahwa di dalam Musnad At-Tayalisi dari jalan Abu Awana ini juga, sebagaimana di hadits riwayat Bukhari di sini, itu ditegaskan bahwa Nabi yang mengabarkannya kepada Ibnu Abbas. Nabi yang mencontohkannya. Maka kata Ibnu Abbas, fa ana uharrikuhuma lakum, saya menggerakkan kedua bibirku untuk kalian sebagaimana Rasulullah menggerakkannya. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma. Faqala Sa'id, dan berkata Sa'id bin Jubair, ana uharrikuhuma kama ra'aitu Ibnu Abbas yuharrikuhuma. Faharraka syafataihi. Kata Sa'id, saya juga menggerakkan kedua bibirku sebagaimana saya melihat Ibnu Abbas menggerakkannya. Beliau menggerakkannya. Iya. Terdapat silsilah periwayatan, dan para ulama meriwayatkan hadits itu. Kadang dia meriwayatkan dengan lafaz riwayat, dan kadang dengan fi'il, dengan perbuatan. Ibnu Abbas mencontoh bagaimana Nabi menggerakkan, Ibnu Jubair mencontoh bagaimana Ibnu Abbas menggerakkan. Itulah ilmu. Sebab ilmu itu dipastikan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah adalah perantara antara kita dan antara Allah Subhanahu wa taala. Karena itu siapa yang membangun dasar-dasar hukum, membangun ilmu tidak di atas hadits yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu artinya dia tidak membangun agamanya di atas fondasi yang kuat. Tidak membangun agamanya di atas fondasi yang kuat. Dan terdapat di dalamnya bagaimana etika as-salaf di dalam menuntut ilmu. Mereka tidak membaca hadits saja, tidak mendengar saja, tapi juga mempraktekkan apa yang mereka dengarkan, apa yang mereka lihat. Fa'anzalallahu ta'ala la tuharrik lisanaka. Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, la tuharrik bihi lisanak lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah.
Kemudian Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini. Jadi kalau ayat la tuharrik bihi lisanak lita'jala bih, jangan kamu gerakkan lisanmu, kamu bersegera dengannya. Karena beliau menggerakkan bibirnya supaya beliau bisa mengucapkannya dengan segera. Iya. Maka beliau pun dijelaskan kepada beliau hal yang semestinya di dalam membaca. Jangan kamu menggerakkan lisanmu untuk lita'jala bih. Kamu bersegera dengannya. Iya. Karena di dalam Al-Quranul Karim Allah firman wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqadha ilaika wahyu. Jangan kamu segera dengan Al-Quran sebelum selesai wahyunya. Maksudnya sebelum selesai dibaca. Dan ditafsirkan nanti di akhir hadits. Setelah itu Rasulullah apabila Jibril datang, bila Jibril telah selesai membaca, baru Rasulullah ikut membaca. Jadi ini makna la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jadi beliau ingin mengikuti dengan segera ucapan Jibril supaya beliau bisa mengucapkannya tidak lupa. Tapi Allah perintahkan supaya beliau tidak segera di dalam hal tersebut. Bahkan ditunggu sampai selesai pembacaannya baru beliau mengucapkannya. Qala berkata Ibnu Abbas jam'uhu lahu fi sadrihi. Jadi dalam ayat inna alaina jam'ahu. Sungguhnya atas kami mengumpulkan. Apa artinya mengumpulkannya? Yaitu mengumpulkan Al-Quran itu untuk Nabi di dalam dada beliau. Iya. Wa taqra'ahu. Dan kau membacanya. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Apa artinya ini? Apabila kami membacanya, maka ikutilah bacaannya. Qala fastami' lahu wa ansit. Maksudnya, fa idza qara'nahu, kalau kami membaca, diamlah, dengarkan dan diam. Ikuti bacaan itu. Dengarkan dan diam. Thumma inna alaina bayanah. Ya, thumma inna alaina an taqra'ahu. Kemudian terhadap kami, agar supaya engkau membacanya. Jadi itu makna dari ayat ya. Dan ini jelas sekali. Dan terdapat di dalam hadits ini bagaimana cara as-salaf di dalam menafsirkan hadits. Iya. Tadi dalam menafsirkan ayat. Mereka menerangkan mana ayat itu dengan menafsirkannya dengan kalimat yang memperjelas. Dan ini yang dilakukan oleh para mufassirin, diikuti oleh para mufassirin. Kalau kita membaca buku-buku tafsir dari as-salaf, akan tampak mereka mengikuti jejak para sahabat di dalam menafsirkan. Iya. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila setelah itu apabila didatangi oleh Jibril, maka beliau mendengar. Apabila Jibril telah pergi, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam membaca sebagaimana Jibril membacanya. Nah. Baik. Di dalam hadits ini terdapat sisi pendalilan Al-Bukhari dari bagaimana turunnya wahyu itu kepada Nabi, dan juga terdapat bahwa di dalam pembacaan itu ada menggerakkan bibir dan menggerakkan lisan. Sebab itu yang dimaksud dengan membaca. Adapun kalau seorang diam saja tidak menggerakkan bibir atau lisannya, itu tidak dianggap membaca. Iya. Bacaan-bacaan di dalam sholat hendaknya dengan gerakan.
baru dikatakan dia membaca. Dan di dalam hadits ini juga terdapat etika di dalam membaca Al-Quran. Apalagi kalau dia hadir di majelis guru, dia dengarkan dahulu guru membaca, setelah selesai baru dia ulangi. Seperti guru membaca. Dan terdapat perhatian Allah terhadap umat ini di mana Al-Quranul Karim sangat dijaga. Dan Rasulullah mengambilnya langsung dari Jibril. Dan Jibril membawa Al-Quran itu, menerimanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Sebagaimana di dalam firman-Nya, Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidhun. Iya. Terus riwayat berikutnya kata beliau, haddatsana Abdan wa huwa Abdullah ibn Utsman bin Jabal bin Abi Rawad Al-Marwazi. Kata beliau, akhbarana Abdullah. Itu kaidah kalau ada rawi dari Marwazi, dari guru Al-Bukhari, meriwayatkan dari Abdullah. Abdullah pasti siapa? Abdullah bin Al-Mubarak Al-Marwazi. Bahkan imam negeri Maru, Abu Abdurrahman. Qala akhbarana Yunus wa huwa Yunus ibn Yazid Al-Aili. Sebab Yunus di sini meriwayatkan dari siapa? Dari Az-Zuhri. Kalau Yunus meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i, berarti Yunus bin Israel. Apa Yunus bin Abi Ishaq. Kalau Yunus meriwayatkan dari Al-Hasan, Yunus ibn Ubaid. طيب. عن الزهري dari الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري. Kadang disebut Az-Zuhri, kadang disebut Ibnu Syihab. Ha. Apa artinya ha? Ha artinya tahwilus sanad, perpindahan sanad. Dari kata tahwil, dari kata ha'il, diringkas jadi ha. Ini istilah dalam buku-buku hadits. Jadi kalau penulis membawakan ha, itu artinya dia akan mulai lagi dari awal sanad dan akan berjumpa di akhir sanad itu. Kata beliau, haddatsana Bishr bin Muhammad. Naam. Bishr bin Muhammad Marwazi juga ya. Kata beliau, akhbarana Abdullah wa huwa Abdullah ibn Mubarak qala akhbarana Yunus bin Yazid wa Ma'mar, yaitu Ma'mar bin Rashid Abu Urwah Al-Basri thumma Al-Yamani an Az-Zuhri nahwahu qala akhbarani Ubaidullah, ya semisal dengannya, qala maksudnya qala Az-Zuhri akhbarani Ubaidullah bin Abdullah, yaitu Ubaidullah bin Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud, salah seorang dari siapa kemarin? Al-Fuqaha As-Sab'ah. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, orang yang paling banyak melakukan jawad. Iya. Kalimat ajwadan nas di sini umum ya. Jud, kedermawanan dalam banyak hal. Karena al-jud itu artinya al-karam. Ya, jadi kalau dikatakan ajwadan nas, berarti di antara manusia beliau yang paling banyak judnya, paling banyak kemuliaannya. Al-jud ini dari sifat-sifat terpuji. Ya. Dari sifat-sifat terpuji. Di antara kebaikan beliau, kata beliau, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad ma yakun. Ya. Ketika beliau berada di Ramadan.
paling dermawannya, paling baiknya ketika beliau di bulan Ramadan. Terdapat keutamaan bulan Ramadan ya, bahwa di dalam bulan ini itu mengajak seseorang untuk lebih baik akhlaknya. Karena itu salah satu madrasah dari madrasah Ramadan adalah dia adalah bulan memperbaiki akhlak. Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril menjumpainya. Jadi Nabi dijumpai oleh Jibril di mana? Di bulan Ramadan. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an. Adalah Jibril menjumpai Nabi setiap malam di bulan Ramadan. Mudarasah Al-Quran. Sini mudarasah cakupannya umum ya, masuk di dalamnya membaca dan masuk juga di dalamnya selain membaca. Sebab itu konsekuensi dari kata mudarasah. Ya. Dan terdapat keterkaitan Al-Quran dengan bulan Ramadan. Dan terdapat keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Karena Jibril khusus turun di bulan Ramadan untuk hal ini pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Karena itu kebanyakan dari as-salaf kalau masuk Ramadan mereka sibuk membaca Al-Quran. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Kemudian Ibnu Abbas menegaskan bahwa sungguh Rasulullah, la di situ la apa namanya? La taukid ya, bukan lam ta'lil ataupun lam jar yang lainnya, tapi taukid. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Orang yang paling banyak jutnya, kedermawanannya dengan kebaikan, melebihi ar-rihil mursalah, melebihi angin yang lepas. Angin yang lepas itu enaknya sejuk. Tapi kebaikan Rasulullah di bulan kebaikan jud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan lebih baik daripada hal tersebut. Nah. Iya. Jadi sisi pendalilan Al-Bukhari membawakan riwayat ini di sini adalah penjelasan bahwa permulaan turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan. Terdapat isyarat di dalam hadis ini. Karena memang di dalam hadis Fatimah, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi mengabarkan kepada Fatimah bahwa di tahun ini Jibril turun membacakan Al-Quran kepadanya 2 kali. Biasanya hanya sekali saja. Dan ini 2 kali. Dan beliau tidak melihat perubahan tersebut kecuali menunjukkan ajalnya telah dekat. Iya. Maka ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan erat turunnya wahyu itu Al-Quran di bulan Ramadan. Dan ini munasabah kenapa Al-Bukhari memasukkan riwayat ini di sini. Nah, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abu Yaman Al-Hakam Abu Yaman wa huwa Al-Hakam bin Nafi'. Nah. Qala akhbarana Shu'aib wa huwa bin Abi Hamzah. Shu'aib bin Abi Hamzah Al-Himsi. Abu Hamzah namanya siapa? Dinar. Kalau dikatakan Al-Himsi berarti dia orang mana? Orang Syam. Kaidahnya Himsiyun, Syamiyun. Kalau dikatakan Al-Absi berarti dia apa? Kufi. Kalau dikatakan Al-Aishi berarti dia apa? Basri. Jadi kalau sudah disebut di biografi rawi fulan Al-Ansi, Al-Absi misalnya dipahami itu Kufi. Kalau dikatakan Al-Ansi itu Syami. Dikatakan misalnya Al-Himsi berarti dia Syami. Dikatakan Al-Aishi berarti dia Basri. Nah, itu istilah-istilah dimaklumi di kalangan ahli hadis. Dan beliau dari rawi yang paling kuat riwayatnya dari Az-Zuhri. Nah. Kalau akhbarani Az-Zuhri. Az-Zuhri wa huwa Muhammad bin Abdullah.
Muhammad ibn Muslim bin Abdullah bin Ubaidillah ibn Abdullah Az-Zuhri. Qala akhbarani Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah bin Mas'ud. Nah. Anna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ma akhbarahu anna Abu Sufyan bin Harb akhbarahu anna Hiraqla. Abu Sufyan Sakhar ibn Harb Al-Umawi. Nah. Radhiyallahu anhu. Anna Abu Sufyan radhiyallahu anhu anna Abu Sufyan ibn Harb radhiyallahu anhu akhbarahu anna Hiraqla arsala ilaihi fi raqbin min Quraisy. Nah, Hiraql ini Malikur Rum, Raja Romawi. Hiraql itu namanya. Orang yang berkuasa di Romawi itu digelari apa? Digelari Kaisar. Sebagaimana orang yang berkuasa di Persia waktu itu digelari Kisra. Iya. Dan ini ada beberapa penggunaan. Seperti di Mesir yang berkuasa disebut Fir'aun. Di Yaman berkuasa di sebagiannya ada yang menyebut Tubba. Dan semisal dengan itu. Nah. Wa kanu tijaran bisya'mi fil muddati allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi arsala ilaihi fi raqbin. Raqbin jama' dari raqib. Sama dengan sahbin. Wa sahbihi maksudnya wa ashabihi jama' dari sahib. Dan raqbin itu biasanya penunggang unta lebih dari 10. Min Quraisy. Mereka dari Quraisy ya. Wa kanu terus wa kanu tijaran bisya'mi fil muddati allati. Tijaran sebagian bacaan yang lain tujaran. Sebagian bacaan yang lain tujaran. Tujar jamak juga dari tajir. Tijaran jamak juga dari tajir. Tajir pedagang. Mereka berdagang di Syam. Fil muddati allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda fiha Abu Sufyan wa kuffar Quraisy. Nah. Fil mudda allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda fiha Abu Sufyan wa kuffar Quraisy. Maksudnya ini di perjanjian Hudaybiyah. Ketika Nabi melakukan perjanjian Hudaybiyah, suluh dengan orang-orang kafir, perjanjian suluhnya 10 tahun tidak berperang. Dan ini kejadian di masa suluh tersebut. Yang Rasulullah memberikan masa untuk Abu Sufyan dan kuffar Quraisy. Ya. Ada yang mengatakan bahwa ini kejadian sudah di tahun ke-6 dari perjanjian. Nah, terus. Fa'atauhu wa hum bi Iliya. Fa'atauhu wa hum bi Iliya. Fa'atauhu maksudnya dia didatangi oleh utusan dari Hiraql yang mencari Abu Sufyan dan kawan-kawannya ini. Wa hum bi Iliya. Dan mereka berada di Iliya. Ini nama tempat ya. Nama tempat. Iya. Jadi mereka waktu itu sedang berada di Iliya juga. Berada di Iliya. Fada'ahum fi majlisihi wa hawlahu 'udhama'ur Rum. Fada'ahum maksudnya Hiraql memanggil mereka fi majlisi untuk hadir di majlisnya. Dan di sekitar Hiraql hadir para udhama. Udhama jama' dari azim. Azimur Rum, itu pembesarnya. Summa da'ahum wa da'a bi tarjumanihi faqala. Da'ahum karena mereka orang Arab. Sedangkan Hiraql dan ini orang-orang Romawi. Mereka tidak berbahasa dengan bahasa Arab. Maka dipanggil Abu Sufyan dan dipanggil juga penerjemah. Terjuman. Terjuman di fathah ta'nya di dhamma jimnya. Tidak ada yang membaca selain daripada itu. Tapi itu yang masyhurnya. Bitarjumanihi. Terus. Faqala ayyukum aqrabu nasban bihadzal rajul alladhi yaz'umu annahu nabi. Nah ini pertanyaan Hiraql. Kenapa dia kumpulkan Abu Sufyan? Dia cari Abu Sufyan. Iya.
Hirakal ingin bertanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyukum aqrabu nasaban bihadzal rajul? Siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan orang ini, maksudnya Nabi Muhammad, alladzi yaz'umu annahu nabi, yang dia menyangka bahwa dirinya adalah nabi. Ya. Faqala Abu Sufyan, faqultu ana aqrabuhum nasaban. Faqala adnuhu minni wa qarribu ashabahu faj'aluhum inda dhahri. Thumma qala li Abu Sufyan, faqultu ana aqrabuhum nasaban. Saya yang paling dekat nasabnya. Iya. Karena beliau adalah anak dari pamannya. Sama-sama dari Bani Abdi Manaf. Abdu Manaf ini ayah yang keempat untuk Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Bertemunya di Abdu Manaf. Iya. Maka dia yang paling dekat nasabnya. Faqala, maka Hirakal berkata, Dnauhu minni, dekatkan dia dariku. Wa qarribu ashabahu, faj'aluhum inda dhahrihi. Dan dekatkan kawan-kawannya, biarkan kawan-kawannya di belakang punggungnya. Untuk apa? Ya, supaya tampak Abu Sufyan kalau bicara, ada kawan-kawannya yang mendengar. Dan ini lebih diterangkan dalam kelanjutan. Summa qala li tarjumanihi qul lahum inni sa'ilun hadha an hadzal rajuli fa in kadzabani fakazzibuhu fa wallahi laula al haya'u min ayyasuru alayya kadiban lakadzabtu anhu. Kemudian Hirakal berkata kepada penerjemahnya, qul lahum, katakan kepada mereka. Ya, qul lahum, katakan kepada mereka. Inni sa'ilun hada an hadar rajul. Sungguhnya saya bertanya kepada orang ini, maksudnya kepada Abu Sufyan, tentang laki-laki ini, tentang Nabi Muhammad. Fa in kadzabani fakadzibuh. Kalau dia berbohong, hendaknya kalian mendustakannya, menyebutkan kebohongannya. Iya. Jadi itu permintaan Hirakal. Baik. Maka kata Abu Sufyan, fa wallahi laula al-haya'u min ayya'thuru. Di sebagian bacaan min ayya'thiru alayya katiban lakadzabtu anhu. Kata beliau, andai kata wallahi, andai kata bukan karena malu, mereka akan menemukan kedustaan terhadapku, saya akan dusta tentang Nabi Muhammad. Nah, sebab tidak ada yang melarangnya berdusta di situ, dan kawan-kawannya juga mungkin saja sependapat dengan dia untuk berdusta, sebab mereka semuanya musuh Nabi Muhammad waktu itu. Iya kan? Hanya saja dia malu, nanti kalau keluar dari majelis, terus sampai jawabannya tentang Nabi kepada manusia, dan ternyata manusia bercerita bahwa Abu Sufyan berdusta di majelis. Baru ketahuan di luar, dia tidak mau terdengar. Makanya, dia akan menjawab dengan jujur. Iya. Terus? Summa kana awwalu ma sa'alani anhu an qala kaifa nasabuhu fikum. Qultu huwa fina dzu nasab. Ya. Awal pertanyaannya, bagaimana nasab beliau di tengah kalian? Abu Sufyan, huwa fina dzu nasabin. Dia di tengah kami, didahulukan di tengah kami dzu nasabin. Nasabinnya di sini tidak pakai alif lam ya. Untuk menunjukkan ta'zim, bahwa nasabnya memang betul, bagus di tengah mereka. Kalau dikatakan dun nasab, nah itu belum tentu
menunjukkan apa? Belum tentu menunjukkan penghormatan terhadap nasabnya. Tapi kalau dikatakan du nasabin, itu baru. Sama dengan ahli hadits. Kalau dia katakan pada rawi laisa bi syai'in dan laisa bi syai'i, itu beda ya. Kalau laisa bi syai' lemah, tapi kelemahannya sedikit. Tapi kalau laisa bi syai'in tidak pakai alif lam, ini sangat lemah sekali. Sangat lemah. Sebab ini dari kandungan bahasa, konsekuensi dari kandungan bahasa. Baik. Qala fahal qala hadzal qawla minkum ahadun qattu qablahu qultu la. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Fahal qala hadzal qaul minkum ahadun qat qablahu? Sekarang Nabi Muhammad mengaku sebagai nabi. Apakah ucapan ini ada di kalangan kalian, di nasab kalian? Ada yang pernah berucap mengaku nabi sebelum dia? Abu Sufyan jujur, dia jawab tidak ada. Sebab ini kenyataannya memang. Nah. Qala fahal kana min abaihi min malikin qultu la. Ini pertanyaan yang ketiga. Apakah dari ayah-ayahnya ada yang merupakan raja? Apakah dia keturunan raja? Jawabannya juga tidak. Qala fa asyrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum fa qultu bal du'afa'uhum. Ini pertanyaan yang keberapa? Yang keempat. Apakah yang mengikutinya asyrafun nas, manusia mulia, atau orang-orang lemahnya? Abu Sufyan menjawab orang-orang lemahnya. Iya. Dan ini memang atba'al anbiya seperti itu. Mengikut para nabi. Kebanyakannya orang-orang lemah. Karena itu kelemahan dari sisi dunia, itu bukan kekhawatiran bagi suatu umat yang jaya. Tapi kelemahan dari sisi keimanan dan keilmuan itu yang paling mengkhawatirkan. Karena itu Nabi bersabda, mal faqru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan. Bahkan harta fitnah bagi manusia. Dan itu pengikut para rasul semuanya. Bukan Nabi Muhammad saja. Iya. Nabi Nuh alaihi salam kaumnya berkata, wa ma naraka taba'aka illa hum aradiluna badiyar ra'i. Kami tidak melihat orang yang mengikuti kami kecuali orang-orang rendahan. Disifatkan seperti itu. Demikian pula Fir'aun mensifatkan Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa seperti itu. Demikian pula Nabi Syu'aib, kaum yang mengikutinya juga disifatkan seperti itu oleh kaumnya yang lain. Iya. Ala kulli hal ini pengikut kebanyakan dari para rasul. Du'afa'uhum. Nah. Qala ayaziduna am yanqusun qultu bal yazidun. Ini pertanyaan yang kelima. Apakah mereka bertambah atau berkurang ketika mengikuti Nabi Muhammad? Jawabannya bertambah. Terus. Qala fa hal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da ayyadakhula fihi qultu la. Pertanyaan yang keenam. Setelah mereka masuk Islam, apakah ada yang murtad keluar dari agamanya karena benci kepada agamanya? Jawabannya tidak ada. Ya, ini dari keistimewaan para sahabat dahulu ya. Menunjukkan kuatnya keimanan. Dan terdapat bahwa keimanan apabila kuat di dalam hati, itu adalah sebab yang menjamin seseorang di atas keislamannya. Menjaganya dari fitnah. Ya, karena itu di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, Allahumma bika aslamtu, Allahumma laka aslamtu, wa bika amantu, wa alaika tawakkaltu, wa bika khasamtu, wa ilaika anabtu. Iya. Allahumma a'udzu biizzatika la ilaha illa anta an tudillani. Jadi Nabi menyebutkan di awal doa, ya Allah kepadamu saya berislam, beriman. Sebutkan pokok-pokok dari keimanan. Kemudian beliau memohon jangan sampai disesatkan. Menunjukkan bahwa ini adalah penjamin-penjamin yang menjaga seorang tidak jatuh dalam kesesatan. Iya. Kalau dia imannya benar, kuat di atas ilmu agama, maka
akan baik keislamannya. Nah. Qala fahal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla ay yaqula ma qala qultu la. Pertanyaan yang ketujuh, apakah kalian pernah menuduh dia berdusta sebelum dia mengucapkan ucapan ini? Jawabannya tidak. Bahkan dikenal bahwa Nabi digelari apa? Al-Amin, seorang yang terpercaya. Iya. Terus. Qala fahal yaqdiru qultu la. Qultu la wa nahnu minhu fi. Ini pertanyaan yang keberapa? Nah. Yang ke-8. Terus. Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Nah, ini pertanyaan ke-8. Fahal yaqdiru, apakah dia pernah melanggar janji? Jawabannya tidak. Nah, itu jawaban sebenarnya. Cuma di sini Abu Sufyan dari tadi dia ingin memasukkan kalimat menjelekkan Nabi. Cuma dari tadi dia ditanya, tidak bisa dia memasukkan apa? Kalimat. Nah, baru di pertanyaan ke-8 ini dia dapat kesempatan. Begitu dapat kesempatan dia masuk. Apa katanya? Kami sekarang di masa perjanjian dengan dia. La nadri ma huwa fa'ilun fiha. Kami tidak tahu apa yang dia lakukan. Mungkin saja dia apa namanya? Melanggar janjinya. Nah. Terus. Walam tumkinni kalimatun udkhilu fiha syai'an ghairu hadhil kalimah. Nah, kata Abu Sufyan, saya tidak bisa memasukkan kalimat apapun kecuali kalimat ini. Ya, sebab ini dia tidak bisa sama sekali menerangkan. Ya, karena pertanyaan Herakl semuanya harus dia jawab jujur, kecuali satu kalimat ini. Dia akan datang nanti Herakl tidak memperhatikan kalimat ini. Terus. Qala fahal qataltumuhu qultu na'am. Ini pertanyaan yang ke-9. Apakah kalian memeranginya? Jawabannya iya. Terus. Qala fa kaifa kana qitalukum iyyahu qultu al-harbu bainana wa bainahu sijalun yanalu minna wa nanalu minhu. Ini pertanyaan ke-9. Bagaimana qital kalian? Iya. Abu Sufyan menerangkan bahwa antara mereka peperangan. Antara mereka dan Nabi peperangan. Sijal. Ya, sijal itu dari musajala ya. Artinya nuap. Sijil dari kata dalu, timba. Timba itu kalau ditarik, setelah ditarik ke atas turun lagi timbanya. Nah, sama dengan orang perang, sama-sama menimba ke bawah. Maksudnya saling berperang. Kadang yanalu minna, Nabi Muhammad yang menang. Wa nanalu minhu, dan kadang kami yang menang. Ya. Walaupun kebanyakan kemenangan di tangan siapa? Para sahabat. Ya, dan orang-orang Quraisy yang mereka menang di perang Uhud. Iya. Mereka menang di perang Uhud. Jadi kadang menang, kadang kalah begitu. Terus. Wala madha ya'murukum qultu yaqulu ibudullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati waz zakati was sidqi wal afafi was silati. Faqala litarjuman. Ini pertanyaan yang ke-10. Madha ya'murukum, apa perintah Nabi kepada kalian? Ya. Abu Sufyan di sini tidak menjelaskan apa perintahnya. Oh, dia perintah begini. Tidak. Tetapi dia hikayatkan ucapan Nabi. Supaya jelas ya. Karena Abu Sufyan dah setuju dengan perintah Nabi kan begitu. Makanya dia hikayatkan ucapan Nabi. Kata Abu Sufyan, yaqulu, Nabi Muhammad berkata, u'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan kalian mempersyirikatkan Allah dengan suatu apapun. Dan ini diantara adillah yang menunjukkan bahwa dakwah Nabi itu dimulai dengan apa? Dengan tauhid. Dan permulaan dakwah Nabi dengan tauhid ini adalah hal yang dimaklumi sampai orang kufar Quraisy ya paham bahwa itu adalah apa? Dakwah Nabi. Karena itu ini awal yang disebut oleh Abu Sufyan.
Watruku ma yaqulu aba'ukum. Tinggalkan apa yang diucapkan oleh ayah-ayah kalian. Wa ya'muruna bis salati was sidqi wal afafi was silah. Dan beliau memerintah kami untuk melakukan salat, kejujuran, menjaga kehormatan dan menyambung silaturahmi. Nah. Faqala litarjuman kullahu sa'altuka an nasabihi fadzakarta annahu fikum dzu nasab fakadzalika ar-rusulu tub'atsu fi nasabi qaumiha. Sekarang Herakl menjelaskan apa maksud dari pertanyaannya. Iya, apa maksud dari pertanyaannya? Maka dia katakan di sini, qul lahu, katakan kepada Abu Sufyan, sa'altuka an nasabihi fadzakarta annahu fikum dzu nasab fakadzalika ar-rusul tub'atsu fi nasabi qaumiha. Saya bertanya kepada kamu tentang nasabnya. Kamu sebutkan bahwa dia adalah orang yang punya nasab di tengah kalian. Maka demikianlah para rasul. Mereka itu diutus dengan nasab kaumnya sendiri. Dari nasab kaumnya. Iya. Ini sebagaimana dalam firman Allah, wa ma arsalna bir rasulin illa bilisani qaumihi. Nah. Terus? Wasa'altuka hal qala ahadun minkum hadzal qawla fadzakarta alla faqultu law kana ahadun qala hadzal qawla qablahu laqultu rajulun ta'tasi biqaulin qila qablahu. Terus. Wasa'altuka hal kana min abaihi min malik fadzakarta alla qultu falau kana min abaihi min malikin qultu rajulun yatlubu mulka abihi. Wasa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadibi qabla ayyakula maqala fadzakarta alla faqad a'rifu annahu lam yakun liyadharul kadiba 'alan nasi wa yakdziba 'ala Allah. Wasa'altuka ashrafun nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum fadzakarta anna du'afa'ahum ittaba'uhu wa hum atba'ur rusul. Wasa'altuka ayaziduna am yanqusun fadzakarta annahum yazidun wa kadzalika amrul iman hatta yatimma wa kadzalika amrul imani hatta yatimma. Wasa'altuka ayartaddu ahadun sakhtatan lidini ba'da ayyadkhula fihi fadzakarta Allah wa kadzalikal imanu hina tukhalitu bashashatuhu alquluba hina tukhalitu bashashatahu alquluba. Wasa'altuka hal yaqdiru fadzakarta Allah wa kadzalika ar-rusul la taqdiru. Wasa'altuka bima ya'murukum fadzakarta annahu ya'murukum an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa yanhaakum 'an ibadatil awthan wa ya'murukum bis sholati wasidqi wal afaf fa in kana ma taqulu haqqan fasayamliku mawdi'a qadamayya hatain wa qad kuntu a'lamu annahu kharijun lam akun adhunnu annahu minkum falau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi latajashamtu liqa'ahu walau kuntu indahu laghasaltu an qadamayhi. Nah, ini kenapa Herakl bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan itu tadi? Dia tanya-tanya tentang nasabnya. Kemudian kata beliau, wasa'altuka hal qala ahadun minkum hadzal qaul fadzakarta alla. Saya tanya kepada kamu, apakah ada sebelum Nabi Muhammad ini yang mengaku dirinya sebagai nabi di tengah kalian orang-orang Arab? Kata engkau tidak ada. Qultu, maka saya berkata, lau kana ahadun qala hadzal qaul qablahu laqultu rajulun ya'tasi biqaulin qila qablahu. Dikata dia mengucapkan sebelumnya, maka akan dikatakan dia adalah seorang yang mengikuti ucapan yang telah diucapkan sebelumnya. Tapi ini tidak ada yang mengucapkan sebelumnya. Ini menunjukkan ada sisi kebenaran, dalil kebenaran. Wasa'altuka hal kana min abaihi min malik fadzakarta alla qultu falau kana min abaihi min malikin qultu rajulun yatlubu mulka abihi. Kenapa Herakl bertanya apakah ada dari ayah-ayahnya yang mengaku ada dari ayahnya yang raja? Yang kau Abu Sufyan menjawab tidak ada. Kata Herakl, andai kata ada dari ayah-ayahnya yang raja, maka saya akan katakan dia ini orang yang menuntut kerajaan ayahnya saja, ingin kembali mendapat kerajaan ayahnya. Tapi ternyata tidak. Ini menunjukkan tanda kenabian yang lain.
Iya. Kemudian وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت ألا فقد أعرف أنه لم يكن ليدر الكذب على الناس ويكذب على الله. Saya tanya kepada kamu, apakah kalian menuduh dia berdusta sebelum dia mengucapkan ucapannya sebagai nabi? Ya, kata kalian tidak. Kata Herakl, sungguh saya telah mengetahui. Sini pakai qad di sini ya. Qad masuk kepada a'rifu. A'rifu fi'il mudhari'. Dan qad umumnya memang kalau dia masuk ke ini, dia kadang bermakna taklil, bermakna rubbah. Tapi kadang dia bermakna ta'kid, bermakna tahqiq di sebagian keadaan. Dan ini tempatnya juga di sebagian keadaan. Ya, sungguh saya mengetahui bahwa dia tidak akan meninggalkan kedustaan kepada manusia, lalu dia berdusta terhadap Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak pernahnya dia berdusta, itu menunjukkan kejujurannya dan bukti kenabian. Wa sa'altuka asyrafun nas ittaba'uhu am du'afa'uhum fadzakarta anna du'afa'ahum ittaba'uhu wa hum atba'ur rusul. Saya tanya kepada kamu yang mengikuti Nabi Muhammad ini, orang-orang mulianya atau orang-orang lemahnya? Ternyata kamu jawab yang lemahnya. Maka demikianlah pengikut para rasul, orang-orang lemahnya. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. Saya tanya kepada kamu apakah mereka bertambah atau berkurang? Ternyata mereka bertambah. Demikianlah iman hingga sempurna. Iya. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته al-qulub. Ya. Apakah dia murtad karena benci kepada agamanya? Jawabannya tidak ada. Maka demikianlah iman. Apabila basyashah dari iman itu telah menyatu ke dalam hati. Iya. Nah, basyashah itu artinya apa? Kelapangan, kenikmatan iman. Insyirah ya, dari kata asyarah, bermakna asyarah. Wasaltuka hal yaqdiru fadzakarta alla wa kadzalika ar-rusul la taqdir. Saya tanya apakah dia pernah melakukan qadar, khianat? Jawabannya tidak. Iya. Demikian Rasul tidak pernah melakukan khianat. Nah, tidak disinggung tadi ya yang dimasukkan oleh Abu Sufyan, sebab memang belum pernah terbukti. Baik. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول. Dan saya tanya kepada engkau, apa perintah dia kepada kalian? Engkau sebutkan bahwa dia memerintah untuk supaya kalian beribadah kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan terhadapnya dengan suatu apapun, melarang kalian dari beribadah kepada berhala, memerintah kalian untuk sholat, jujur, menjaga kehormatan. Fa in kana ma taqulu haqqan, kalau memang yang kamu ucapkan itu semuanya benar, fa sayamliku mawdi'a qadamayya hataini, maka dia akan memiliki kedua telapak kakiku ini. Maksudnya kerajaan yang dimiliki oleh Kaisar ini, oleh Herakl ini, iya, akan dimiliki nanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kuntu a'lamu annahu kharij. Saya telah mengetahui bahwa dia telah keluar. Yang Nabi ini sudah keluar. Iya. Wa lam akun adhunnu annahu minkum. Dan saya tidak menyangka bahwa Nabi ini ternyata keluarnya di tengah-tengah kalian orang-orang Arab. Walau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi latajashamtu liqa'ahu. Andai kata saya mengetahui bahwa saya bisa sampai kepadanya, Tajashamtu ini maksudnya saya akan bersusah payah. Walaupun berat bersusah payah, tapi kalau saya tahu bisa sampai kepadanya, saya akan melakukan hal itu. Iya. Untuk berjumpa dengannya. Wala kuntu indahu laghasaltu an qadamaihi. Andai kata saya berada di sisinya, saya akan mencuci kedua kakinya. Ini dia ingin menunjukkan besarnya kedudukan ya seorang nabi. Nah, dan ini mubalaghah ya di dalam
melakukan khidmat dan ketundukan ya kepada beliau. Baik. ثم دعا. Nah, terus. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى. Nah, sudah sampai sini. Sudah habis waktunya. Si panjang ini. InsyaAllah kelanjutan riwayat kita baca besok insyaAllah. Tabilah huna. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.